segitu detailnya para Leslar lover ini, sehingga saya kalau bilang beban lumayan cukup beban karena jangan sampai kelihatan jelek lah gitu untuk Leslar lover gitu. Ya memang aku ditugasin oleh si stasiun TV swasta tersebut untuk aku bisa jadi hostnya. Itu seneng banget sih, emang impian aku banget juga sih. Sebelum mereka melangsungkan pada saat itu udah mulai dekat gitu, aku udah langsung ngomong, pokoknya gue MC-nya ya gitu terus gitu kan. Ya itulah ya, kalau misalnya ada yang namanya the law of attraction gitu ya, hukum ketertarikan itu namanya, kadang tuh suka kabul gitu loh ya. Jadi jalannya tuh dikasih aja gitu, dan alhamdulillah dikasih tuh untuk lamaran kemarin gitu. Insya Allah sih mudah-mudahan untuk nikahannya Insya Allah ada aku lagi sih gitu. Amin ya Allah. Itu ya. Ya sebenarnya sih waktu itu cepet, kalau untuk acara off air-nya gitu sih, maksudnya acara nikahannya sih sebenarnya aku sih kalau memang mau dikasih ya boleh, nggak dikasih juga nggak apa-apa dah. Yang penting kita bantu teman gitu. Karena anak-anak ini soalnya baik-baik banget gitu. Ya akhirnya kalau kita ada di acara dia kan kita jadi pansos ya gitu sih sebenarnya. Tapi mereka sih anak baik ya, kalau memang tahu ini kakaknya lagi butuh ya kan. Kadang nanti ya insya Allah sih ada amplopnya dah gitu. Kan mereka lagi ininya ya kan, berjaya-jayanya ya. Jadi mereka itu dari talentnya itu memang mereka disukai dari kemampuan mereka dalam hal bernyanyi, kemudian bermain sinetronnya gitu, untuk actingnya gitu, si Bilar dengan actingnya, kemudian juga akhirnya kan dapat kesempatan buat nge-host juga gitu, dan akhirnya nyanyi juga gitu ya. Ya itu sih yang kemudian akhirnya mereka dipertemukan di sebuah acara, dan akhirnya malah kok ya dijodoh-jodohin jadi jodoh beneran gitu, dan akhirnya dengan itu kan banget ya, keuuan itu yang akhirnya kok mereka berdua nih punya sinar ya, betul, sinar masing-masing, sinarnya tuh luar biasa gitu, dan akhirnya punya chemistry, dan akhirnya jadian. Itu yang jadi kayak yang satu nih sama-sama bersinar, makin bersinar lagi gitu kan ya. Jadi menurut aku ini mereka hebat banget sih gitu, dan akhirnya dengan attitude mereka ya, dibalut dengan attitude yang humble, yang sangat disukai oleh orang banyak, nggak sombong, nggak apa gitu ya, dan memang cara ngomongnya tuh juga apa adanya gitu kan. Mereka dari daerah gitu kan ya, terus mungkin bukan dari orang yang maksudnya udah artis duluan gitu. Mereka kan memang diasah gitu kan. Kalau Lesti kan memang diasah oleh ajang pencarian bakat gitu. Kalau Bilar pun juga dari awal dia yang sinetron yang siapa sih yang nggak tahu siapa, mungkin Bilar itu siapa gitu kan. Tiba-tiba dengan dia usahanya untuk jadi seorang aktor yang dikenal, akhirnya jadi pemeran utama gitu kan, ada usaha gitu, bukan akhirnya dia itu dikenal karena viral mungkin settingan atau apa gitu. Nah tapi ini kok ya dilalah, dijodoh-jodohin, disukai oleh orang banyak gitu. Jadi makanya banyak orang yang suka sama mereka gitu. Dan saya juga akhirnya juga sebagai kakaknya gitulah ya, yang pengen support mereka aja gitu, karena mereka juga banyak nanya, mereka banyak minta support ya gitu. Humble. Jadi nggak yang merasa hebat gitu loh. Keren banget ya, itu yang aku salut sama mereka gitu. Kalau dulu sih sebenarnya sama Lesti ya, karena aku sering barengan sama dia di TV tersebut gitu. Kita kadang-kadang suka bareng di acara-acaranya. Terus ya apalagi yang sama yang sebelumnya gitu kan ya, suka cerita-cerita dan suka melihat mereka bareng gitu kan. Terus kemudian tiba-tiba sama Bilar gitu. Nah akhirnya kita ketemu deh, sempat nge-host bareng sama Bilar juga. Dan ya udah akhirnya kita deket tuh, maksudnya kayak ngobrol, dia tanya-tanya gimana sih nge-host gitu Kak, terus gimana ini sama aku tanya lo sama Les itu gimana sih gitu. Ya dia pun juga memang
sayang sama Lesti gitu. Jadi cari curhat gitu, dan akhirnya alhamdulillah sih mereka dua-duanya sih ya kalau memang lagi ketemu di tempat acara udah ya deket lah, terus menceritakan apapun yang dia rasakan gitu. Untuk tanggal 4 pengajian ya, jadi kemarin itu aku preskon kan, jadi host preskonnya. Sepertinya sih untuk itu mungkin ada host yang lain. Aku udah tanya sih sama TV-nya, siapa hostnya ya? Oh bukan saya, oh ya gak apa-apa, preskonnya aja. Jadi tanggal 4 itu gantian. Mungkin secara personal gitu Mas, tanpa jadi MC gitu. Oh iya benar. Udah dapat belum gitu? Oh iya. Itu belum. Leslar, ditunggu undangannya ya. Ntar gue tinggal WhatsAppin aja deh gitu ya. Ya, sepertinya sih ini udah ada titik terang sih kalau untuk nanti pas akad kayaknya ya. Pas akad sampai resepsi pernikahan itu mungkin insya Allah dipercayalah oleh acara tersebut gitu. Mudah-mudahan itu terwujud dan kita sehat semua sih, mudah-mudahan sih itu ya gitu. Cuman nah mungkin untuk secara ditunjuk langsung oleh Leslar sih memang belum. Biasanya kan kalau ini kan, kalau kemarin tuh Irfan Hakim yang memang ditunjuk langsung untuk jadi karena memang Irfan begitu dekat ya sama Lesti gitu, karena kan di acaranya Lesti dan Irfan tuh pasti deket banget tuh mereka ya, sampai akhirnya ya diminta sama keluarga gitu Irfan Hakimnya. Nah kalau aku sih belum ada sih yang gitu secara langsung gitu, aku yang ntar aku yang minta secara langsung, aku sendiri yang minta. Nggak tahu itu disetujuin apa enggak, tapi secara kalau dari TV-nya sih insya Allah. Apa ya, mungkin bebannya ini untuk pada para Leslar lover ini gitu, mereka pasti nungguin gitu kan, terus mudah-mudahan sih supaya nggak mengecewakan ya membawakan acaranya, karena mereka tentunya sangat mengharapkan aku bawain biar bagus, biar apa. Tapi ini Leslar lover ini tuh dukung banget ya, maksudnya teman-temannya si Leslar ini kayak misalnya Irfan Hakim atau host-host yang lain kayak aku gitu yang udah bawain acaranya, Ruben Onsu kemarin itu gitu ya. Terus akhirnya kayak mereka tuh nge-support kita gitu. Jadi semangat ya Kak Bekti, semangat. Terus wah pokoknya Kak Bekti. Terus ada di YouTube aku itu ada kata-kata yang si Lesti tuh masa sih Kak Bekti gitu, itu jadi viral di antara para Leslar lover ini. Kalau udah ada di komennya aku tuh tulisannya masa sih Kak Bekti, masa sih Kak Bekti. Ini gara-gara soalnya waktu itu Gilang Dirga itu kalau udah di acaranya tersebut itu kadang suka masa sih Bekti gitu. Nah itu dijadiin bercandaan para peserta dangdutan itu ya gitu. Dan akhirnya salah satunya Lesti lah gitu, dan Lesti masih inget, dan kemarin sempat dia bawain YouTube bareng aku itu dia ngomongin kayak gitu. Nah jadi segitu detailnya para Leslar lover ini, sehingga saya kalau untuk dibilang beban lumayan cukup beban, karena jangan sampai kelihatan jelek lah gitu untuk Leslar lover gitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa disupport terus gitu sama Leslar lover ya gitu. Kalau untuk akad mah belum, dan tanggalnya mah belum tahu nih. Tapi kan kalau yang pengajian, terus ada bachelor party kan, dan kemudian ada unduh mantu ya di Medan. Itu deger-deger selentingan memang ada dan memang sudah disampaikan juga kan, jadi boleh lah mungkin disampaikan di sini gitu, dan mungkin udah pada tahu juga ya gitu kan. Nah tapi kalau untuk acaranya yang akad nih belum ada bocoran, belum sama sekali, kapanpun juga belum kayaknya gitu. Ya pasti sih pasti ada ya, akan diperlihatkan, dan mereka pasti menggunakan adat-adat jauh lah dari Minang sama Sunda ya gitu pasti. Nah tapi untuk akadnya ini belum tahu. Karena memang belum tahu beneran. Masih blank banget gitu, karena nanti kan pasti karena kalau dilihat dari rangkaian acaranya mah dari pengajian kan Lesti itu
Itu Sunda banget katanya. Itu nanti adat yang akan diperlihatkan gitu. Terus kemudian budaya ya, adat budayanya. Terus pas bachelor party pun juga tetap adat budaya Timur juga tetap diperlihatkan gitu, nggak cuman yang party-party gitu, tapi tetap dengan protokol kesehatannya. Terus nah kalau yang di nanti pada saat unduh mantu itu di Medan itu lebih ke Padangnya deh kayaknya deh ya, mungkin Minang ya kayaknya gitu. Adatnya tuh lebih itu deh kayaknya gitu. Tapi nanti akad pun kayaknya juga nggak jauh-jauh lah dari situ gitu. Belum sih. Setelah itu ya belum ada obrolan apa-apa. Aku juga maksudnya nggak pengen ganggu mereka juga gitu kan. Mungkin ya udahlah, aku lihat mereka sih pokoknya happy terus ya kayaknya ya. Dan kalau dilihat dari perbincangan kita waktu preskon itu, si Lesti ini sering banget nemenin Bilar kan, karena sekarang, dan kemudian juga Lesti pun juga sering malah mau turun langsung ya, turun gunung istilahnya untuk ngurusin perintilan-perintilan pernikahan gitu. Dan mereka juga mengurangi banyak kerjaan-kerjaan akhirnya karena supaya ada waktu untuk bisa ngurusin pernikahan yang heboh ini ya, panjang rangkaiannya, dan setiap acaranya pun panjang-panjang sampai akhirnya ada yang 11 jam gitu kan. Luar biasa deh tuh. 12 Juli. 12 Juli itu bachelor party pas ulang tahunnya Bilar, dan 5 Agustus itu di Medan ada acara ngunduh mantu itu sih katanya gitu. Tapi itu tepatnya Bilar sebenarnya gitu ya. Tepatnya Bilar sebenarnya situ tempat lahirnya. Pastinya kalau ngunduh mantu sebelum tanggal 5 Agustus ya. Setelah bachelor party mungkin antara itu ya. Setelah bachelor party, nah antara kayaknya sih di sekitar Juli pastinya, akhir-akhir Juli mungkin ya. Karena 5 Agustusnya aja udah ke Medan gitu. Itu ngunduh mantu. Oh, setiap tanggal 24 itu. Mungkin ya. Nggak tahu juga deh tuh. Tapi kalau soal gelar kehormatan itu misalnya tahu nggak sih soal itu? Nggak tahu tuh. Gelar kehormatan ya, kalau Minang pasti ada gelar kehormatan, tapi nggak tahu tuh apa gelar kehormatannya. Nanti pasti diberikan pada saat udah akad tuh, langsung dapat ada namanya tuh ya. Kalau Padang tuh kan ya, orang Padang juga kan? Padang nggak sih lo? Iya, tapi gua nggak ngerti. Jadi kalau Padang pasti ada Rajo apalah gitu namanya kan, pasti gitu. Itu nggak tahu tuh gelar kehormatannya apa. Wow.